Selamat malam, Sobat Ontelis. Malam hari ini saya akan bincang-bincang dengan Mas Ivan. Beliaunya adalah pencetus Fanny Parting pertama kali di Jawa Timur ya, Mas Ivan. Iya, Ya kayak gitu. Mas Ivan, bisa cerita sedikit awal mula timbul ide membuat Fanny Parting itu tahun berapa, Mas? tahun 2017. 2017 Iya, ya. 17 pertama kali tanggal 2 Januari 2017. Pertama itu awal mulanya itu saya itu tertarik dengan sepeda itu di museum. Lihat sepeda kok antik, nah bikin itu kurang lebih 1 tahun nggak ketemu mas. 1 tahun. Iya, ini gimana cara bikin velg, ruji dan bodinya itu. Oh gitu. Pertama bikin jelek, naikannya berat Oh, dan tidak simetris. oh gitu. Akhirnya berusaha itu ketemu bikin itu. Saya pakai di jalan raya, yaitu di apa itu ya, dicegat sama orang. Nah, itu dia minat dibeli lah terus. Oh diberhentikan sama orang gitu ya. Iya, Itu bikinan pertama kali tahun pertama kali 2017 itu. 2017 Oh gitu. bikin, dilihat orang, dimintai foto, terus dilamar. Itu maksudnya dilamar mau dibeli. Dia orang Malang beli itu pertama kali lah kok. Ketemunya di mana Mas Di Ivan? jalan waktu itu? raya saya Di pakai Jalan itu. Raya Iya, Sidoarjo. 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 Pas hari Sabtu itu saya masa ingat kok itu dibeli itu langsung dibawa. Saya pun pulang itu jalan kaki Oh ya. gitu. Iya. Masih menyimpan kontaknya yang beli pertama kali hasil Wah, karyanya sudah sepeda Fanny Parting itu. sudah Sudah nggak ada? hilang. Iya, Nggak ada hilang kontak kontak, ya? hilang kontak. Itu kok bikin itu kayak banyak yang tertarik. Akhirnya bikin 1, 2, 3, 4, kok banyak. Akhirnya saya kembangkan itu. Pertama itu rodanya itu roda pertama pakai kabel. Pakai kabel. Kok berat. Kedua pakai karet conveyor. Karet conveyornya itu eskavator atau pabrik Karet, ya. iya. Oh gitu. Kok ya itu agak ketemu. Kalau sekarang pakai ban solid. Oh ban solid. Ban impor itu solid. Kadang ya pakai karet mentah dari pabrik itu, belum diolah menjadi ban itu karet mati. Oh gitu. Iya. Waktu itu maaf Mas, dibeli harga berapa Mas? Kalau Dulu itu harga sangat murah mas, sekitaran 3 juta itu. 3 juta. 3 juta sampai 3,5 juta itu. Pertama nggak tahu harga, nggak tahu lihat barang, cuma asal bikin, asal suka dibeli. Terbenam di pikiran saya itu ya, saya itu tersenyum, bangga dan malu. Oh gitu. Diikuti terus, dia itu ngikuti sampai 3 kali. Dia pakai mobil, saya ngontel, dia berhenti, difoto, di video sampai 3 kali. Terus dicegat itu, katanya gini, mas sampean pakai sepeda ini unik, asik, antik, dibawa sendiri, gak ada yang saingan. Maksudnya gitu. bahasa Jawanya dipek dewe. Oh udah. Iya, maksudnya iya, minta sendiri ya. iya. Iya, antiknya itu ada, uniknya ada, asiknya ada, semuanya jadi satu. Katanya itu langsung itu dicegat, itu dibeli langsung. Sebenarnya basicnya Mas Ivan sendiri itu apa Mas sebelum menggeluti Fanny Parting? Ya di barang antik, khususnya sepeda. Saya berangkat dari sepeda antik, sepeda ontel. Sepeda kebuan ya Mas. Pas kalau ada acara parade ontel kuno itu pasti ada sepeda kuno. Nah itu saya lihat itu kok antik, tidak ada yang punya. Saya inovasi gimana caranya bikin. Kalau beli ya mahal mas, ratusan juta. Kalau yang asli ya. Iya, bahkan yang kayak repro itu mahal. Tergantung materialnya yang dibikin ya mas. Nah jadi ketertarikan Mas Ivan membuat sepeda Fanny Parting yang akhirnya oleh Mas Ivan ini dijadikan lahan
untuk menjual ya Mas Iya. ya, menjual hasil karya Mas Ivan itu eh, dari kalangan masyarakat Sidoarjo atau sekitar Surabaya ini sudah berapa sepeda Mas yang sudah terjual? Ingat Mas, kira-kira jumlahnya berapa? Sekitaran kalau dihitung banyak Mas, Kalau dihitung banyak, 70-an sepeda. 70 sepeda. Lebih banyak. Ah, Itu itu saya itu nggak sempat ngitung, pokoknya banyak Mas. pokoknya banyak Iya. ya. Jadi apa? Kalau ada event Iya. atau perkumpulan itu saya sering melihat Fanny Farting ya. Itu Salah satunya itu ada ada. ya. Iya. Ah, Kalau pas event itu kan apa ya? Kan dibuat ikon. iya. Festival Farting itu. Mm-mm. Nah itu saya itu melongo lihat itu kok antik, gimana caranya, tidak ada yang punya itu Mas zaman dulu. Ah, ah, Kok nggak ada yang pakai, jarang. ah, ah. Rata-rata itu orang-orang kalangan elit yang punya. Punya ya. Iya. Ah, ah. Kalau ada event pasti sepeda kebu biasa. Sepeda Itu kebu gimana caranya pas ada event parade sepeda tua saya pakai bikin itu. Nah itu pertama kali saya event pakai sepeda itu di Kediri 2018 di Kediri ya itu. Lainnya kan nggak pernah saya pakai ke event, kan bikin satu lagu, bikin satu. Nah terus pas itu ada stok satu saya pakai ya itu langsung orang Tegal itu pulang event itu dicegat, dihentikan itu di mobil Mas. Dia ikutin sampai di Jombang, cegat dibeli, transaksi tengah jalan itu ya, itu nggak nyangka gitu ya. pulang Awal sama. ceritanya. Iya sama kayak orang Malang itu. Gitu. Itu yang kedua kali ya Mas. Kedua kali ya. Kedua kalinya apa? Fanny Farting Mas dari Farting, Mas ya. Ivan itu dibeli. Terus saya pakai ke alun-alun itu udah jadi pusat perhatian. Alun-alun Iya. Sidoarjo. Itu pun nggak sengaja ada wartawan yang liput, ada foto-fotonya, nanti saya kirimin. Ditempelkan Iya. lewat video Mas ya. Terus Oke. sepeda itu pertama itu apa ya, kesulitannya itu di body. Cara bikinnya Itu body di frame-nya itu ya Mas. di Ya? frame sama velg sama ruji, wah kesulitannya sangat rumit. Oh ya Mas, untuk satu sepeda Fanny Farting itu makan berapa minggu Mas? Atau berapa bulan bikinnya itu? Tergantung. Kalau 1 minggu itu satu sepeda, bahkan 2 sepeda 1 minggu. Yang lama itu di velg sama ruji, itu memakan waktu satu sepeda itu 3 hari Bikinnya velg aja. Velg sama ruji, nyetel kan sangat besar, sulit dan itu pun paten. Oh gitu. Iya. Jadi kalau rusak bongkar semua. Pembuatan frame-nya itu serumit apa Mas? Dari motongnya, terus dari settingnya, itu tingkat kesulitannya itu pada sebelah mana Mas Ivan? Itu sekarang pakai alat, dulu pakai alat manual, sekarang pakai alat roll. Dulu gitu. pakai, dulu itu jasa Manualan. Saya Jadi background kan dari mesin, tenaga ya. tenaga. Dan masang bannya itu ya, bannya itu minimal orang 3 orang 4 masukkan itu ya, masukkan ke sendirian nggak bisa ya. Orang 2 nggak bisa, minimal 3-4 orang. Dan itu pun tangan kaki main semua. Nah itu kesulitan, tapi kesulitannya sih. tapi kuat Mas. Kalau orang 2 nggak jamin. Oh gitu, jadi tenaganya harus benar-benar kuat ya Mas ya. Tarikannya gitu. Soalnya itu kan karet mati utuh, dan karetnya pun seumur hidup. Awet, di aspal empuk, dibuat di jalan berlubang juga empuk juga. Oh gitu. Kalau dulu pakai selang, wah minta ampun itu. Satu berat kan, dalamnya kan ada besi kawatnya. Kalau selang kabel itu. Sekarang enggak. Nah itu pertama kali bingung cari bahan, sekarang udah tenang. Terus apa bedanya karet bekas conveyor itu sama selang itu, bedanya apa Mas? Bedanya kalau selang itu kan dia pakai kawat
besi kawat, Heeh. lapisan karetnya dikit. Iya. Jadi 1 tahun itu ngelupas kena aspal itu. Kalau conveyor itu real utuh karet, Oh gitu. tapi agak keras. Oh gitu ya. Nah, juga biasanya saya pakai kalau nggak ada ban solid, kan ban solid impor. Oh gitu. Kalau impor nggak ada ya terpaksa pakai itu, tapi aslinya sama. Ah, Cuma kelebihan ban solid empuk, cuma nggak tahan lama. Dia tahan 2 tahunan 3 tahun udah aus, Oh gitu habis. ya. Terus saya ini Mas mau tanya-tanya sedikit ya Mas. Mungkin bocoran ilmu eh, tentang pembuatan ruji-rujinya itu Mas. Itu dari bahan apa Mas itu Mas? Rujinya itu dari bahan pesan itu mas. Pesan ya? Pesan itu Ah, kayak beton neser tapi nah kaku Mas ya? keras. Kalau Kaku. beton exer kan lemas, itu keras. Oh keras. Itu jarang di toko-toko besi, nggak ada. Itu pesan saya itu. Oh. Dan itu ada dua, ada yang krom, ada yang biasa. Tergantung peminat. Kalau ada minat krom ya dikromkan. Kalau yang minta originalan ya itu original, nggak bisa dicat langsung. Terus untuk nyeting rujinya itu harus berapa orang Mas? Kalau nyeting 1 orang cukup. Nyeting rujinya. Iya. Yang kesulitan itu ya itu tadi, Masukkan ban. masukkan itu ban. Kalau handspade dari kayu itu saya pesan. Bukan pesan. bikin sendiri, pesan. Bukan bikin sendiri ya? Bukan. Pesan ya? Pesan kan itu dibubut pakai mesin bubut kayu. Jadi ini pesan, dan kayunya itu harus kayu jati. Oh kayu jati. Jati. Kayu biasa nggak mau ya. Kalau kayu jati jatuh nggak apa-apa. Oh gitu. Kalau kayu biasa pecah. Oh gitu ya Mas. Jadi kualitasnya harus kayu jati ya untuk Kayu jati. handspade-nya ya Mas ya. Kayu jati atau sono keling. Bagus Sono itu. keling. Tingkat Terus Mas, untuk masa aktifnya ban itu tadi sampai berapa tahun Mas? Misalkan kita pakai terus untuk diontel gitu misalkan. saya nggak jamin ini itu 10 tahun masih kuat. 10 tahun masih kuat. Lebih, bahkan lebih. Oh gitu. Ada pembeli 5 tahun sekarang itu masih hubungan. Nah, saya tanya gimana sepedanya, nggak rusak sama sekali. Bahkan dia dinaiki tiap hari. Dinaiki tiap Tiap hari. hari. 10 tahun kira-kira Nggak nggak akan masih habis. utuh ya. Oh gitu. Batik bannya itu masih utuh. Oh gitu. Hanya yang kalah 2, sadel sama pedal. Satu sama Itu dua ya. kelemahannya itu. Pemakaiannya nanti Pemakaian. yang kalah duluan ya Kalah Mas ya? duluan, yang lainnya awet. Ya. Jadi untuk peminat yang membeli sepeda Vanny Varteng itu ada garansinya nggak Mas kira-kira? Ada, kalau saya ada. Berapa tahun Mas di garansi? Enggak berapa tahun, kadang itu orang itu 2 tahun mas, minta ini rusak saya ganti. Oh gitu. Iya, itu pun ganti itu saya return, maksudnya nggak tambah biaya, saya kirimi kayak spare partnya apa yang rusak. Yang masang yang Iya, saya punya suruh sepedanya. kasih tutorial bikin, dia pasti gitu. tahu kok yang apa yang rusak. Tapi jarang, 1001 ya ada 1 2 3 orang yang rusak. Namanya produk handmade mas, pasti kan ada kelebihan dan kekurangan, alat-alat seadanya. Nah, untuk ban sendiri itu sebelum 10 tahun misalkan rusak, itu biasanya dari faktor apa mas? Biasanya itu enggak, Enggak. biasanya faktor itu dari cuaca mas, panas. Dari cuaca. Iya tapi jarang itu mas, Jarang juga ya. kuat itu kan karet mati itu. Karet mati. Dan ini asli tebalnya roda itu 4 sampai 5 cm. Oh, gitu. Tebal roda karet Tebal utuh. rodanya karet ya. Lah karet itu pun udah batikan dari pabrik. Jadi ini tinggal pasang. Nah, cara nyambungnya itu yang sulit. Oh, gitu. Pasti putus sambungannya itu sambungan. Putus di sambungan. Kan ya? itu ban sambungan, bukan utuh. Jadi ini beli itu. Oh, maaf mas, sambungannya karet itu pakai lem mas? Bukan. Enggak pakai lem. Saya pasang kawat baja seling. Oh, karet baja. Dalamnya iya. Dimasukkan ke karet itu. Iya, dimasukkan. Nah, Oh, masangnya itu sangat sulit. Ngelubangi
karet karetnya gitu itu. ya. Lubangi sepertengah, 30% dilubangi, dimasukkan itu kayak maksudnya itu kayak dikaitkan kayak apa kayak rantai itu. Oh Ada gitu. sambungannya ya. Kalau kendor Mm-mm. ya dirapatkan lagi, ada Mm. kunciannya di bawahnya itu. Mm-mm. Kelemahannya ya kendor. Ah, Kalau kena air pasti kendor, namanya karet. ya Mas. Terus Mas, untuk sepeda funny farthing selain diminati oleh kalangan masyarakat sekitar Sidoarjo, itu yang paling jauh untuk daerah Jawa mana Mas? Pulau Paling banyak peminatnya? paling banyak peminatnya itu Kalimantan, Oh, Bandung, luar pulau ya. Jakarta sama Bali. Kalau di Bali jangan dipakai, Mas. Dia Kenapa Mas? dibuat pajangan di hotel, kafe, Oh, kafe. resto. Ha, ha. Nah, itu. Kalau sama-sama Bandung, Jakarta. Jadi untuk pajangan aja yang Pajangan di iya. Bali ya. Sama-sama rinda ada. Kenapa Mas alasannya orang Bali kok hanya memajang funny farthing yang Unik. uniknya Unik aja? iya, unik antik ya itu. Kan itu masternya sepeda yang dicari orang. Nah, maksudnya itu hebat dia dibuat ajang foto di sana. Ditaruh di Ajang depan pintu gerbang kafe, Restoran. distro. Oh gitu. Iya, dibuat foto-foto itu. Buat peminat apa? Pemikat pembeli toko itu. Oh, jadi jarang dengan melihat dipakai. funny farthing akhirnya daya tarik Iya. untuk membeli dagangannya itu karena melihat salah satu sepeda funny farthing itu Mas ya. Dan sepeda itu pun dibuat pajangan bisa, dinaiki bisa. Oh gitu. 60% dibuat pajangan semua. Yang di Rata-rata Bali. iya. Oh gitu. 40% dipakai. Oh ya, Mas Ivan sendiri ini aslinya Bali ya Mas ya? Bali Saya atau asli Jawa? sini, Jawa. 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 Terus ini enggak apa dekorasinya ini ada kain-kain putih ini kayak mirip Bali Mas, terus ada patung-patung juga itu. Ini rumah saya itu saya desain antara Kerajaan Segoro, Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Ubud Bali. Oh gitu. Tiga Penggabungan. penggabungan. Dan ini ada adat Bali ada, adat Jawa ada. Oh gitu. Jadi ini full fintech. Iya. Nah, terus untuk luar negeri ada Mas untuk diekspor ke ini? Saya luar negeri kalau nggak salah Negara 4 mana sampai 5 kali. 4 sampai 5 Iya. kali sepeda yang sudah di Malaysia 2 kali, Singapura 1 kali, sama Taiwan 2 kali. Oh gitu. Iya. Dan itu kesulitannya di biaya kirim. Bukan biaya kirim, ekspedisi kirimnya itu. Ekspedisi Pertama kirimnya yang kali ke sana kirim, yang iya. agak sulit menembus ya Mas. Ya? Sulit. Tapi sekarang sudah ada link bisa. Oh gitu. Kalau luar Jawa semua terlayani. Tadi kirim ke Samarinda. Oh gitu. Tadi besok kirim ke Bogor, Papua, sama mana itu Batam. Terus Di saya mengutamakan kualitas. Oh gitu. Iya. Jadi biar nggak kecewa orang itu gimana caranya bikin itu untuk seumur hidup. Nah itu. Oh ya Mas Ivan, umurnya Mas Ivan berapa sekarang? Umur saya 25. 25. Besok Januari. Oh baru 25 Iya, 24 Januari besok. Jalan, ya 24 jalan, 25 lari. Oh gitu. Iya. Terus Mas kok apa? Umur 24 tapi kok sudah mempunyai bakat yang menurut saya itu jarang ditiru sama sama kalangan muda menurut saya Mas. Itu apa? Timbul dari mana Mas? Awal mulanya dulu dari Mas Ivan sendiri atau dari orang tua Mas? Bukan. Ya dari inisiatif sendiri. Jadi itu pun saya tuh hobi saya itu nyimpang. Beda sama teman-teman saya zaman sekolah tuh. Nyimpangnya gini nyimpangnya zaman dulu itu sepeda, nanti sekolah SMP, SMA itu teman-teman pakai sepeda motor, saya ngontel sepeda tua. Itu kan sepeda tua itu warisan dari pertama kali SMP itu kelas 3 itu dikasih sama Mbah Kakung sepeda itu. Oh gitu. Sekarang sudah almarhum. Saya pakai kok ada yang minat, sempat sepeda kebun. Iya. Dinaiki sama kepala sekolah, wakil kepala guru-guru itu. Oh. Itu nyimpang sekali.
terus Ah, habis itu kayak kok enak pakai barang-barang antik, barang jatuh. Akhirnya saya mengoleksi barang-barang antik itu. oh, jadi memang hobinya Mas Ivan ini ngumpulin barang-barang Iya. antik ya Mas ya. Jadi itu ada apa radio antik, ada apa senter antik, itu ada gambar wayang ya Mas ya. Iya. Macam-macam di sini yang ditempelkan ya Mas. Nah, Nah, itu ngumpulin dari mana Mas itu Mas? dari berbagai daerah itu. Kalau saya ke daerah ibaratnya saya ke daerah Sleman, daerah Purwokerto, Sukoharjo, saya itu berwisata sambil cari barang antik. Oh gitu. Dan itu pun saya cari itu yang masih fungsi, kayak TV, radio fungsi, gramafon, itu semuanya fungsi. Ah, Dan saya tuh nyimpangnya gini Mas, kalau sekolah dulu lulus SMA, teman-teman kuliah di universitas, saya kuliah di sejarah, iya. di kebudayaan, di Iya. Dalang Karawitan, sekolah Karawitan itu. Ah, Jadi gimana hidup nyimpang itu enak, maksudnya bukan nyimpang jelek, nyimpang itu apa, nguri-nguri kebudayaan, nguri-nguri budaya zaman dulu, pakai sepeda tua, barang-barang antik itu. Dan kesannya itu ada memori bernuansa zaman dulu, era lampau tahun 50-an. oh gitu. Dan Ah, barang antik itu apa Mas, banyak yang bilang ke saya jangan mengoleksi barang antik, ada hal kutip, maksudnya hal mistisnya, tapi saya hiraukan itu. oh Yang penting kan saya bukan lihat dari nuansa, dari barangnya. Saya suka, saya senang, ya itu saya koleksi. ah. Oke, gitu aja bincang-bincang kita dengan Mas Ivan. Beliaunya adalah pencetus pertama kali pembuatan sepeda funny karting yang ada di Jawa Timur khususnya. Mungkin bagi sobat Ontelis ya, yang ingin memesan sepeda funny karting miliknya Mas Ivan, silahkan nanti saya tempelkan di kolom deskripsi nomornya Mas Ivan ya. Nanti silahkan untuk transaksi atau sekedar tanya-tanya, monggo silahkan ya Mas. Siap. Oke, itu aja dulu review kita sama Mas Ivan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe tetap di channel Cahili Jadul, mengulas tentang sepeda-sepeda tua ya Mas ya. Iya, betul, Mas. Ya, jadi pesan saya tiap hari selalu ngontel ya, supaya badan kita tetap sehat. Dan kita jangan kecil hati apabila saat ini kita belum mempunyai sepeda yang bagus. Kita tetap pede saja. Yang penting persaudaraan. Modal itu persaudaraan Mas ya. Salam satu sepeda, sejuta Saudara. Ya. Oke. Sepeda nomor terakhir, yang penting sepeda Bedanya. Oh iya. Jadi pesan-pesannya Mas Ivan seperti itu. Pada intinya apapun sepeda sobat yang Anda miliki untuk saat ini adalah kayuan sepeda yang terbaik yang sobat miliki saat ini. Kita aja Mas ya. Iya, siap. Oke.